Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtarabin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir dalam kegiatan ngaji. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menunjukkan jalan hidup kita menuju kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini yaitu halaman yang keempat, yang paling atas. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah bil Ihya. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, "Lamma nazala qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah." Jadi ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, artinya lillahi milik Allah, ma fis samawati apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi isinya langit, isinya bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kamu melahirkan atau mendhahirkan, menjelaskan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu, autubuhu, atau kamu menyembunyikan atau menyamarkan apa yang ada di dalam hati, yuhasibkum billah, maka niscaya Allah akan menghisab kamu apa-apa yang kamu perbuat. Jadi ayat ini setelah turun, ini para sahabat itu protes karena isinya ayat ini menurut pemahaman sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menuntut apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sahabat atau umat Islam pada umumnya, sampai tuntutan tersebut itu terhadap sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi bisikan hati itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman daripada para sahabat. Oleh karena itu, saqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa berat dengan ayat tersebut. Makanya para sahabat ini berdatangan, bacaku ilaihi
di demo ya. Sahabat itu demo, mendatangi semuanya. Mendatangi Rasulullah SAW. Karena apa? Merasa berat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini setelah sahabat itu paham, itu merasa keberatan. Karena apa? Semua perbuatan umat Islam itu akan dihisab oleh Allah, akan mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ada di dalam hati, bisikan-bisikan hati itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat merasa keberatan. Wa qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau lapana mala nanti Allah Subhanahu wa taala itu membebani kita semuanya terhadap sesuatu yang kita itu tidak kuat. Ini pemahaman dari Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fahim min al-ayati al-ma'ikata wal muhasabata hatta ala hadithi nafsi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memahami ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Itu pemahaman dari para sahabat. Paham yang ditangkap oleh sahabat itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu menuntut, menghisab segala amal perbuatan manusia, sehingga bisikan-bisikan hati itu juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat demo, merasa keberatan. Faqala lahu alaihi salam aturiduna an taqulu kama qalat bani Israil sami'na wa ata'na. Setelah para sahabat datang di kediaman Rasulullah, menghadap Rasulullah, kalau istilah sekarang itu bareng-bareng demo protes, karena merasa ini berat. Yang didemo itu bukan sembarangan. Yang didemo itu Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung demo sama Allah kan nggak bisa, lewatnya urusan Allah. Jadi laporan kepada Rasulullah, baik Rasul, Allah Subhanahu wa taala ini membebani kita semuanya, di mana kita semuanya ini tidak akan mampu untuk memikul beban itu. Karena semua amal perbuatan, sehingga apa yang ada di dalam hati, bisikan-bisikan hati, cerita hati itu mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah setelah menghadapi para sahabat itu yang dihadapi, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau menghendaki, menginginkan mengucapkan seperti hanya yang diucapkan Bani Israil, yaitu sami'na wa ata'na, walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, setelah sahabat itu protes, kemudian diberi solusi oleh Rasulullah, yaitu agar supaya kita itu selalu mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak mampu, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian faqalu dzalika, kemudian para sahabat mengucapkan seperti hanya yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan
Ini para sahabat merasa keberatan, apalagi kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menuntut apa saja yang kita lakukan itu dituntut, dihitung, dilanggar sampai isi hati, jangan berat. Kadang-kadang kita itu melihat yang kelihatannya itu tidak dalam hati berucap, ya kan, menghina, tapi belum diucapkan, tapi rasanya itu kayak menghina atau mengatakan yang tidak baik terhadap orang tersebut. Nah ini kalau sampai juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu kan berat refleks. Melihat orang yang kira-kira itu tidak senang kita ya, langsung dicaci maki, tapi lewat hati. Orang kok banyak seperti itu, ya kan? Nah ini kan berat refleks. Ini kalau dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berarti berat. Agama itu berat. Nah setelah diprotes sahabat seperti itu, maka kemudian turun ayat. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi setiap apa yang dihadapi oleh Rasulullah, permasalahan apapun, problem apapun, karena Rasulullah itu adalah langsung ditarbiyah, langsung dididik oleh Allah, langsung diawasi oleh Allah. Kalau ada permasalahan ini langsung diselesaikan oleh Allah. Seketika itu turun ayat amanah Rasul bima, itu langsung turun ayat wa anzalallahu amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna ulul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini yang mengucapkan sahabat seperti ucapannya sahabat tadi yang menirukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ini turun ayat ini. Dan ini menceritakan yaitu apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ia dari kahan wa mabadahu min du'aihi. Jadi diceritakan yaitu tentang apa yang terjadi pada sahabat wa mabadahu min du'aihi, dan apa atau ayat-ayat yang setelahnya dari doanya Rasulullah seperti la yukallifu nafsan illa wus'aha dan lain sebagainya. Bi Allah yu'akhidahu bin nisyan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menuntut umat Islam, tidak menuntut orang-orang yang beriman, tidak menuntut para sahabat pada waktu itu, yaitu kalau memang berbuat sesuatu karena apa lupa. Kalau lupa ya, seperti mama sholat lupa, ya kan? Sholat isya mama lupa, dapat berapa rakaat, ya? Lupa. Apakah dapat 3 rakaat atau sudah dapat 4 rakaat? Nah ini tidak apa-apa. Kalau lupa, berarti kalau lupanya antara 3 dan 4 berarti ditambah berapa? 1. Tapi nanti disempurnakan dengan sujud 1. Tidak apa-apa. Nah ini tidak ada tuntutan, tidak berusaha. Ditambah sujud tahwi. Karena apa? Karena kemungkinan itu beneran lupa sudah dapat 4, ya. Berarti menambah 2, ya. Ini nanti disempurnakan dengan sujud tahwi. Ini karena lupa. Wal khata'
memukul orang. Tujuannya tidak membunuh, tapi dipukul sekali pukul langsung meninggal dunia. Jadi ini apa namanya? Sengaja tapi salah. Jadi nanti ada hukumnya. Tapi tidak seperti dosanya orang yang memang sengaja membunuh. Tidak seperti itu. Nah, ini tidak ada tuntutan karena salah. Wa Allah yahmil alaihim al-isra. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberatkan terhadap sahabat yang kira-kira itu tidak mampu. Jadi tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiri ma akhbaru bihi anhum, sampai dengan akhirnya, yaitu ayat atau kabar yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba lahum wa khafafa wa yassara wa rafa'a al-haraj falahul hamdu hasir. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan permintaan para sahabat. Wa khaffafa wa yassara, Allah Subhanahu wa taala itu meringankan, memudahkan, wa rafa'al haraj, dan menghilangkan kesulitan. Walahul hamdu katsiran. Walahul hamdu katsiran. Wa bayyana dzalika 'alaihi salam bi qawlihi tujubiza li'an ummati al-qada wa nisyan wa mastukrihu 'alaihi wa mahadatsu bihi anfusa malam yaqulu aw ya'mal. Jadi itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hanya sabdanya Rasul, bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diampuni ketika melakukan sesuatu, yaitu karena salah atau karena lupa atau karena dipaksa. Ada seseorang yang dipaksa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa mahadatsu bihi anfusahum, yaitu sesuatu yang diucapkan, yang diceritakan di dalam hatinya, malam dahulu au yaman, selama itu belum diucapkan atau belum dikerjakan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang masih di dalam hati, masih dibisikkan dalam hati, itu selama belum diekspresikan dengan ucapan maupun amal perbuatan, itu belum mendapat tuntutan, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diekspresikan, apakah itu berupa ucapan ataukah itu berupa tindakan atau cuma gestur tubuh. Jadi ada orang yang kelihatannya itu dilihat itu tidak enak, kemudian kita itu istilahnya mengucapkan kata-kata yang menyudutkan, mencela dan sebagainya, itu berarti itu sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pasal penghinaan istilahnya, itu dosa seperti itu. Ataupun ada gestur tubuh, ada gerakan-gerakan tubuh yang sekiranya itu mencela seseorang, itu juga termasuk dosa. Jadi selama belum diucapkan, belum dilahirkan dengan tindakan maupun ekspresi, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hati atau bisikan-bisikan hati, selama itu belum diucapkan, selama itu belum dilahirkan dengan tindakan atau ekspresi atau apapun, ya kan, itu belum mendapatkan tuntutan, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW masih hidup. Apalagi sekarang ini, ya. Nah, ini apalagi kita ini termasuk orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini. Kadang-kadang kita pergi ke pasar, kadang-kadang kita di keramaian, kadang-kadang kita di masjid seperti ini. Ada saudara-saudara kita yang kelihatannya itu tidak cocok. Secara spontan hati kita itu tidak cocok. Hati kita itu kalau digunakan itu menghina. Itu kalau menurut Al-Quran ini wa intuk ma bi anfusikum aw tuqu yuhasibukum billah. Itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mendapatkan kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu dawuh di dalam Al-Qur'an, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya kan? Qauluhu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita lanjutkan, yaitu di dalam ayat yang sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi, wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amrun minhu subhanahu wa ta'ala bil mauti 'alal Islam. Firman-Nya Allah ini adalah menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mati dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Bahwa dinullah alladzi akhbara bi fi kitabihi annahu ad-dinu 'indahu. Islam itu adalah agama Allah alladzi akhbara bi kitabihi, yang dikabarkan di dalam kitab Al-Qur'an bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diakui menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu apa? Islam itu agama yang dituturkan, dikabarkan oleh Allah atau diabadikan, termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Islam itu adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menerima dari seseorang melainkan agama Islam. Ini tidak diterima oleh Allah. Jadi nanti di akhirat selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu ad-dinul ladzi radihi li rusulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Yaitu agama yang diridhoi oleh Allah wa li rasulihi, dan bagi utusannya Allah dan hamba-hambanya Allah yang beriman. Faqala ta'ala inna dina 'indallahi Islam. Ini dalilnya. Jadi agama Islam itu satu-satunya agama yang diakui menurut Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah yaitu agama Islam. Wa qala ta'ala wa la yabghi ghairal islami dinan bala yuqbala minhu wa huwa bil
agung didukung balik. Jadi sikap kita terhadap perbedaan itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi agama ini, ya kan, ini menerima perbedaan. Jadi kalau kita memahami ayat ini kemudian tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk memukul orang selain golongan kita nanti di akhirat itu nanti di akhirat itu tidak diterima, tidak boleh seperti itu. Tapi ini menjadi keyakinan kita kalau agama, ya kan, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah yaitu agama Yesus. Ini untuk memperkuat keyakinan kita. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan kita. Bahkan sesama kita semuanya, sesama umat Islam, ini kan terdiri kelompok-kelompok, terdiri organisasi-organisasi. Ada perbedaan. Itu kita harus menerima karena agama juga menerima perbedaan sesuai dengan keyakinan. Tidak ada paksaan di dalam agama. Lana amaluna walau amaluna. Indonesia. Nanti hari raya Idul Adha itu berbeda. Ada yang dari Minggu, ada yang dari Ahad, ada yang dari Sabtu. Kenapa kok berbeda? Ya karena hasil ijtihadnya berbeda. Walaupun satu negara, apalagi apa namanya itu negaranya berbeda. Nah, satu negara aja berbeda. Ini harus diterima perbedaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena cara ijtihadnya ini yang berbeda, makanya hasilnya berbeda. Kalau orang NU itu bukan berarti tidak menggunakan hisab, yang menggunakan, tapi hisab itu kemudian diperkuat dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan mata telanjang. Ru'yah. Nah ini ada dalilnya. Sumu li ru'yatihi wa abdihu li ru'yatihi. Puasa karena melihat hilal. Kalau hilal itu ada terus, tidak hilang. Tapi kemungkinan untuk bisa dilihat itu ada ukurannya, ada standarnya. Imkanul ru'yah namanya, itu ada standarnya. Kira-kira berapa derajat hilal itu bisa mungkin untuk bisa dilihat. Nah ini pakar-pakarnya ini yang berbicara. Nah hasilnya ya seperti yang kita alami ini ya. Nah ini kalau menurut orangnya. Nah, kalau lain lagi dengan menurut orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah lain lagi, yang penting wujudul hilal. Jadi kalau sudah antara matahari dan rembulan itu sudah istimewa sudah boleh, ya kan? Walaupun di situ rembulan atau hilal itu apa namanya itu ketinggiannya cuma berapa derajat, nah, itu sudah masuk tanggal 1 bulan Komariah. Itu kalau menurut Muhammadiyah. Tapi kalau menurut NU enggak. Kalau menurut NU, kalau sudah istimewa, nah ketinggian hilalnya itu berapa derajat? Apakah sudah mungkin bisa dilihat atau belum? Nah di situ kemudian disepakati, disimpulkan hilal itu bisa mungkin dilihat kalau ketinggiannya itu di antara 2 derajat, 3 derajat, ya kan? Bahkan 4 derajat ya. Baru bisa dilihat. Kalau sudah bisa dilihat, imkan ru'yah, kemudian juga dibuktikan di lapangan itu dihitung ya. Dihitung itu pakai teropong itu bisa kelihatan, berarti masuk 1 bulan Komariah tanggal 1. Nah ini umat Islam harus menerima perbedaan seperti ini.
perbedaan seperti itu harus menerima. Lana amaluna walaupun amal sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh saling menyalahkan karena semua punya dasarnya. Semua punya dasar. Nah, adapun siapa yang benar? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena kebenaran itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang benar nanti setelah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang benar baru tahu, oh yang ini yang benar. Kalau sekarang nggak boleh saling menyalahkan. Karena hasil daripada ijtihad itu hasilnya itu sebatas don itu prasangka, bukan mutlak. Kalau kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan dalam Al-Qur'anul. Nanti kalau hasil daripada ijtihad ulama di dalam ilmu fikih, jadi gini, Al-Qur'an itu tidak semuanya secara jelas menerangkan tentang hukum. Begitu juga hadis. Nah, ketika di dalam Al-Qur'an hadis tidak ada kejelasan tentang hukum. Nah ini para ulama, orang-orang yang ahli itu tugasnya menggali hukum-hukumnya apa. Nah, hasil daripada ijtihadnya para ulama itu ahli, para mujtahid mutlak itu kebenarannya itu masih dibatasi tidak mutlak. Jadi nggak boleh kita menyalahkan yang tidak sama dengan antara ijtihad satu dengan ijtihad yang lain. Apalagi kita ini kan mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti imam yang lain dan lain sebagainya, mengikut muqallidin atau taklid. Makanya nggak boleh saling bantah-bantahan, saling berantem. Karena apa? Merasa paling benar. Harus menerima perbedaan. Lana amaluna walaupun amal. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ini dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya agama yang kita anut, yaitu agama Islam, ini adalah agama yang harus kita yakini kebenarannya, yang harus kita pegangi, yang harus kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Allah. Allah mewanti-wanti, jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Al-yawma akmaltu, ini seperti halnya yang difirmankan oleh Allah ketika Rasulullah SAW menjalankan ibadah, menunaikan ibadah ketika yaitu wukuf di Arafah. Ayat ini turun, al-yawma akmaltu, hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kamu sekalian agama kamu sekalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kamu sekalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan agama Islam, dan aku ridhoi untuk kamu Islam sebagai agama. Nah, ini dalilnya, dasarnya bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Nah, kita semua ini sebagai umat Islam harus mempertahankan keislaman itu sehingga kita meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa yaqdiru al-insanu ala ayyumita
kita mematikan diri kita, mewafatkan diri kita dalam keadaan Islam, tidak akan mungkin bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan jalan untuk menuju agar supaya kita mati dalam keadaan Islam. Jadi kita semuanya ini tidak ada kemampuan untuk menciptakan agar supaya kita mati dalam keadaan apa? Islam. Tidak ada kemampuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jalan untuk menuju mati dalam keadaan Islam. Idza akhadha bihi kana qad ata billahi wa alaihi. Apabila kita berpegang atau mengambil jalan tersebut, jalan menuju kematian dalam keadaan Islam, berarti kita sudah menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Dan wa imtisali ma amara bihi, dan sudah ikut terhadap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu apa? Wa huwa yaqta'u al-maut 'ala al-Islam. Yaitu yang pertama, yaitu memilih mati untuk dalam keadaan Islam. Wa yuhibbu, dan senang mati dalam keadaan Islam. Wa yatawassa wa yatamannahu, dan mengharapkan mati dalam keadaan Islam. Wa yahzumu alaihi, dan sengaja agar supaya mati dalam keadaan Islam. Wa yakrahu al-mauta 'ala ghairihi, dan benci wa ayakrahu, dan hendaknya benci mati dalam keadaan selain agama Islam, minal adyan, dari beberapa agama. Wala yazal dahiyan mutadhari'an wasailan min Allah ayatawaffahu musliman, dan tidak berhenti-henti berdoa, yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wasailan min Allah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mati dalam keadaan Islam. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi jalan agar supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Nah, itu diantaranya apa? Diantaranya adalah kita ini harus berdoa terus, berdoa kepada Allah agar supaya dimatikan dalam keadaan Islam. Ayat Bahu musliman. Wa bidzalika wasallallahu anbiya was-salihin min ibadihi. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi salam, anta wali bid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal iqdi bis-shalihin. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah diantaranya bagaimana caranya agar supaya kita mati dalam keadaan Islam. Itu diantaranya seperti itu, berdoa, atau kita selalu mengharapkan agar supaya nanti kalau mati itu husnul khotimah. Dengan apa? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah. Menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya seperti itu, agar supaya mati dalam keadaan Islam. Caranya apa? Caranya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dijalankan terus. Waktunya sholat, kalau memang
Ini diantaranya untuk mempertahankan Islam agar supaya nanti kalau mati tetap memegangi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, di bulan suci, nah seperti bulan yang istimewa, bulan yang agung, itu Dzulhijjah ini ada ibadah-ibadah yang khusus seperti puasa tanggal 8, tanggal 9. Kalau tanggal 8 ini namanya Yaumut Tarwiyah. Kalau tanggal 9 Yaumul Arafah. Ini kalau mau puasa karena pahalanya luar biasa. Jadi tanggal 8-nya itu hari Jumat, tanggal 9-nya hari Sabtu. Karena ini bersamaan dengan hari Kamis ya, puasa 3 hari. Luar biasa. Ini hanya khusus di bulan Dzulhijjah. 1 tahun hanya 1 bulan ya, yaitu bulan Dzulhijjah. Hanya bulan Dzulhijjah saja yang ada puasa yang namanya puasa Arafah, puasa Tarwiyah, hanya di bulan Dzulhijjah. Ini khusus. Jadi khusus ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah. Kurban atau ibadah haji. Kalau ibadah haji ini wajib rukun Islam. Makanya kalau yang mampu, ya silahkan daftar dulu, meskipun itu berapa tahun ya. Nah, daftar itu termasuk apa? Termasuk sudah menggugurkan kewajiban. Kan sudah daftar. Kalau belum daftar ya kan, padahal kamu belum daftar, itu belum gugur. Dan nanti, adapun nanti itu bisa haji atau tidak karena ini waktunya gilirannya itu sangat banyak sekali. Nah itu tidak perlu. Karena kalau haji ini wajib. Jadi man mata walau huja, banyak memeriksa ayat dia wala nasr. Barang siapa yang mati walau huja belum haji, padahal mampu. Sekarang berapa biayanya haji? Biayanya haji kalau reguler itu kurang lebih 40 lah, ya kan? Kurang lebih 40. Mampu punya uang segitu, malam yang muda tapi tidak haji. Ini peringatan keras dari Rasulullah SAW. Al-Yahud insya Yahudi wa insya Nasrani. Silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Yahudi maupun Nasrani. Artinya apa? Orang yang meninggalkan ibadah haji padahal mampu, orang tersebut disamakan orang Yahudi dan Nasrani meninggal dunia. Aibidullah. Artinya apa? Dalam kesesatan. Nah ini kan luar biasa peringatan Rasulullah. Ini harus hati-hati ya. Makanya kita kalau punya uang mampu, ya daftar dulu, DP dulu. Adapun nanti itu urusannya umpama meninggal dunia dan umpama karena begitu lamanya giliran haji itu, antrinya itu begitu lama ya, umpama meninggal dunia sudah niat, sudah dapat pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji. Pahalanya sudah sama dengan apabila dia itu menunaikan ibadah haji. Tapi kalau kita tidak ada sama sekali ya kan, daftar enggak ada minat dan lain sebagainya, kemudian meninggal dunia pada hartanya itu banyak mampu, ini dikhawatirkan mati dalam keadaan kesesatan. Itu lagi bukan berarti terus keluar dari iman. Nah itu berarti kan haji itu kan rukun Islam, penyempurna sebagai penutup agama kita. Jadi kalau kita itu sudah ibadah haji sudah sempurna. Syahadat itu fondasi, istilahnya gitu. Syahadat ini fondasi. Jadi kalau kita bangun rumah itu fondasinya harus kuat, syahadatnya harus kuat, keyakinannya harus kuat. Keyakinan, syahadat itu keyakinan. La ilaha illallah, tiada Tuhan
kemudian tiang-tiangnya dibangun. Apa itu? Ibadah sholat. Ibadah sholat itu tiang-tiangnya. Nah, kalau tiang-tiangnya sudah dibangun, nah, kemudian diberi dinding. Dindingnya apa? Kalau di bulan suci Ramadan puasa, itu dinding. Jadi puasa itu dinding. Dindingnya. Nah, kemudian zakat itu diumpamakan ventilasi. Nah, yang terakhir itu haji. Haji itu atapnya. Jadi sempurna sudah. Bangunan itu sudah ada fondasi. Kalau fondasinya kuat, kemudian tiangnya juga kuat, menjadi kokoh, ya kan? Bangunan itu apalagi sudah diatapi, sudah sempurna. Nah, orang yang mampu menatapi, kok nggak menatapi, nggak sempurna, punya bangunan, tapi bangunannya nggak ada atapnya, ya bangunan mangkrak, ya. Istilahnya seperti itu. Ya, harus diatapi, bisa sempurna, bisa dibuat apa, ditempati. Nah, jangan agak diatapi, ya sempurna. Nah, saya itu haji itu tahun 2010, jadi sama-sama Pak Kiai ini yang di belakang sampai tahun 2010, daftarnya 2007. Jadi 2007, 2008, 2009 sebenarnya itu berangkat. Nah, karena ada pengurangan, akhirnya dapatnya itu di tahun 2010. Uangnya cuma itu saja. Uangnya cuma 40 juta untuk daftar sama istri. Nah, sambil menunggu bisa melengkapi. Alhamdulillah bisa berangkat. Nah, itu artinya apa? Ada semangat, ada niat yang kuat, insya Allah ada jalan. Tapi kalau tidak ada semangat, tidak ada keinginan yang kuat, pas lagi sadar, pas lagi ada temannya berangkat, kepingin berangkat, kemudian datang gerhana. Ada juga yang sudah meninggal dunia berdoa haji. Karena apa? Karena itu keinginan punya uang, tidak ada keinginan yang kuat. Makanya ibadah haji itu pagi belum tentu, ya. Belum tentu orang itu bisa melakukan ibadah haji meskipun banyak harta, meskipun mampu. Oleh karena itu untuk hati-hati agar supaya kita itu mendapatkan panggilan, yaitu ada keinginan yang kuat, keinginan yang kuat. Insya Allah kalau kita punya keinginan yang kuat untuk melakukan itu, insya Allah kita bisa menunaikan ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita ini tidak bisa berkeinginan untuk mematikan diri kita dalam keadaan Islam. Nggak bisa, tidak ada kemampuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan menuju mati dalam keadaan Islam. Caranya apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan selalu berdoa agar supaya mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang tua ini, orang-orang tua pesan saya, ini jangan sampai habis sholat lupa berdoa minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa itu sembrono apa? Menyepelekan. Karena apa? Karena inti kenikmatan yang paling agung itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, urusan dosa itu bisa dinego nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau matinya itu tidak husnul khotimah, suruh khotimah, mati di luar Islam, itu semuanya sia-sia. Tapi kalau matinya husnul khotimah, meskipun dosanya banyak, ini masih ada harapan untuk masuk surga. Kalau ada istilahnya itu keuntungan, ada rezekinya, Allah memberikan ampunan, langsung masuk surga. Tapi kalau tidak diberi ampunan oleh Allah, ya tetap ada
di neraka. Ya, berapa lama nggak tahu. Hitung-hitungannya sesuai dengan perbuatan masing-masing, ya kan? Ya, itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperkuat keimanan, keislaman kita dan mempertahankannya sampai ajal menyebut kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Syaratnya itu selalu berbuat baik, ngaji, mendengarkan ceramah agama. Kalau kita sering mendengarkan ceramah agama, sering ngaji, itu istilahnya pisau itu kalau sering diasah, sering diungkal, itu tetap tajam. Tapi kalau dibiarkan saja, itu tumpul, ya, banyak karatan. Itulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Habib dari Surabaya. Ini terus terang Habib ya. Ini Sudah selesai ya?